Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tahun 1984. Beliau bersekolah di SD dan SMP Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta. Tahun 2022, beliau lulus SMA di Singapura dan berkuliah di Universitas Brown, Amerika Serikat. Di usia 22 tahun, Nadiem bekerja sebagai konsultan di McKinsey Jakarta. Dan di usia 25 tahun, ia melanjutkan studi MBA-nya di Universitas Harvard. Tahun 2010, ia mendirikan Gojek bersama Alwi dan Moran. Dan di tahun 2019 hingga sekarang, Nadiem Makarim diberikan amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nilai berakhlak yang dimiliki Nadiem Makarim yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Komnas Perempuan memaparkan data bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan antara tahun 2015 hingga 2021 paling banyak terjadi di perguruan tinggi atau universitas. Maka dari itu, Nadiem Makarim selaku orang yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi guna melindungi seluruh sivitas akademik perguruan tinggi dari kekerasan seksual. Nilai akuntabel yang dimiliki Nadiem Makarim yaitu melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Nadiem Makarim bertanggung jawab atas kesehatan mental sivitas akademik di lingkungan pendidikan terutama di perguruan tinggi. Serupa fenomena gunung es, Nadiem menilai bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kasus kekerasan seksual. Maka dari itu, Nadiem Makarim mengajak sivitas akademika agar berperan aktif untuk melindungi dan membimbing korban. Dan ini harapan besar saya, netizen generasi muda, para sivitas akademika dan mahasiswa ini, tolong soroti ini, karena ya gak ada bandingnya kerepotan saya sekarang untuk menghandle semua isu-isu ini dibandingkan apa yang dilalui ratusan ribu, bisa sampai ratusan ribu. Pak Nadiem Makarim merupakan sosok yang kompeten. Hal ini dapat dilihat dari background pendidikan beliau yang mumpuni. Beliau menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Brown, Amerika Serikat dan mengambil pasca sarjana di Harvard Business School. Tidak hanya cerdas di dalam bidang akademik, namun Pak Nadiem juga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Beliau pernah bekerja di perusahaan ternama sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu Gojek, sebuah perusahaan startup yang banyak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Pak Nadiem terus berupaya untuk mencegah praktik intoleransi di lingkungan sekolah. Pak Nadiem membuka nomor telepon darurat khusus untuk pengaduan tentang pelanggaran sistem pendidikan di sekolah. Hal ini mencerminkan core value berakhlak yaitu harmonis di mana menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pak Nadiem merupakan seorang yang loyal. Meskipun beliau lebih lama tinggal di luar negeri, namun beliau kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk berkontribusi untuk bangsa. Implementasi Nadiem Makarim untuk nilai adaptif, yaitu dengan menguatkan kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan upaya penting dalam pemulihan pembelajaran di masa COVID-19. Meski dikatakan kurikulum darurat dan masih dalam pengembangan untuk lebih optimal, akan tetapi kurikulum ini dikatakan jauh lebih fleksibel daripada kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka menekankan bagi para guru untuk bisa menggunakan berbagai macam perangkat pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Google Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan teknologi dengan menyelenggarakan program pendidikan digital bertajuk Bangkit, yakni pelatihan machine learning gratis kepada 300 peserta selama 6 bulan dan telah berlangsung pada Januari tahun 2020. Bagaimana teknologi itu membentuk manusia. Faktor besar teknologi itu bukan pada produknya sendiri, tapi cara kita membangun produknya, cara kita mengasah produk itu yang sangat user-centric. Nggak ada tempat buat ngumpet di teknologi. Kalau itu produk nggak jalan, langsung kelihatan.